Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan pemberdayaan kali ini, mohon perkenankan saya untuk berkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Anisha Ajeng Jovintasari. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik STI Yalan Bandung, dan saya selaku perancang serta konseptor dari program pemberdayaan TBS ini, yaitu Telaga Mas Business Empowerment Class. Nah, sesuai dengan judul dari kegiatan yang dilaksanakan hari ini, kegiatan ini juga memiliki tujuan yang diberdayakan dan dilakukan untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat dan waktu sekarang ini. Jadi, apa sih tujuan dari TBS kali ini? Nah, untuk tujuan program TBS ini adalah memberikan arahan mengenai ilmu pengetahuan konsep dasar maupun praktik dalam proses pelaksanaan UMKM yang dijalani oleh Bapak Ibu agar lebih terstruktur, tersistematis, dan terencana supaya nantinya menghasilkan produk dan manajemen yang berkualitas. Nah, dari program TBS itu sendiri nantinya ada 3 jenis metode pelaksanaan, yaitu ada sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. 3 jenis metode pelaksanaan ini pun akan kami adakan secara berurutan. Yang pertama akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu, lalu setelah itu sosialisasi selesai, kita berlanjut pada tahapan pelatihan yang akan dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan berjalan. Barulah pada tahap akhir terdapat pada kegiatan pendampingan yang akan dilangsungkan selama 1 semester atau 6 bulan. Karena hari ini merupakan perdana dari proses pelaksanaan program TBS, berarti hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai bagaimana cara agar memiliki manajemen operasional yang efektif dan efisien agar berdampak besar pastinya bagi UMKM yang Bapak Ibu jalani sekarang. Seperti sosialisasi pada umumnya nih Bapak Ibu, di sosialisasi ini saya akan memaparkan mengenai ilmu konsep dasarnya terlebih dahulu tentang aspek 6M dalam manajemen operasional berwirausaha. Kenapa 6M ini sangat ditekankan dalam program TBS? Karena jika kita melaksanakan proses berwirausaha yang baik dan benar, kita harus mematuhi aturan berwirausaha yang benar dong pastinya. Nah, aturan berwirausaha itu terdapat dalam aspek-aspek 6M dalam manajemen operasional berwirausaha ini. Di antaranya ada man, money, material, machine, method, dan market. 6M ini sangatlah berpengaruh pada proses keberlangsungan berwirausaha. Jika kita melewatkan satu aspek saja, maka kita juga tidak akan memaksimalkan dalam memperoleh pencapaian yang maksimal pula dalam usaha kita, atau dapat dikatakan pencapaian yang setengah-setengah, tidak pada target yang semestinya. Maka dari itulah kami akan mengarahkan Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana cara agar kita memperhatikan bahkan memaksimalkan aspek 6M ini. Pertama, dalam berwirausaha penting untuk kita memperhatikan aspek man atau SDM-nya. Sebagaimana kita ketahui, SDM inilah yang nantinya akan menjadi penggerak atau pelaksana kegiatan dalam berwirausaha. Dalam aspek man ini, kita sebagai pelaku usaha wajib untuk memiliki jiwa entrepreneur. Jika saja jiwa ini tidak tertanam dalam diri kita, bagaimana bisa kita melakukan kegiatan berwirausaha dengan senang hati dan penuh semangat? Coba bayangkan saja, jika kita tidak memiliki jiwa entrepreneur, tapi kita memiliki jiwa rebahan yang sangat kuat dan bermimpi yang sangat kuat, apa kita mau menjalankan usaha kita dengan cara tidur terus, hanya berangan-angan di dalam mimpi sambil mengharapkan rezeki nomplok dan jatuh di atap rumah kita? Wah, luar biasa sekali. Memang benar juara, tapi juara dalam menghalu ya Bapak Ibu sekalian. Dunia ini memang terlalu keras ya Bapak Ibu yang terhormat. Kita tidak bisa hanya berangan-angan dan berandai-andai jika ingin mendapatkan hal yang kita impikan. Kita harus memiliki jiwa yang disiplin, ulet, cekatan seperti jiwa entrepreneur sejati. Oke Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada aspek money. Kita nih sebagai pelaku usaha harus selektif dalam pemetaan keuangan. Pemetaan keuangan yang dimaksud di sini adalah
kita harus bisa memisahkan mana yang termasuk keuangan pribadi dan mana yang termasuk keuangan usaha. Kalau kita tidak petakan seperti ini, bayangin aja apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Mau beli tas, skincare, baju pribadi pakai uang usaha. Pas kebetulan usaha sendiri lagi butuh uang untuk beli bahan, malah tidak ada. Kan kacau ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu malah pusing memikirkan uang untuk beli bahan tiap detik, tiap menit, tiap jam. Sampai Bapak Ibu lupa makan, sampai lupa tidur. Waduh, bahaya ya, nggak dianjurkan Bapak Ibu. Maka dari itulah memetakan keuangan itu sangat penting. Setelah pemetaan, kita pun harus bisa manajemen keuangan kita sendiri dalam bentuk pembukuan berwirausaha. Ketiga, yaitu ada aspek material. Dalam kehidupan ini kan yang berwirausaha bukan hanya kita saja ya. Jadi kita harus bisa menilai dan menganalisis apa yang dibutuhkan oleh pasar, bagaimana skala proses kecepatan dan perputaran barang yang ada, bagaimana spesifikasi dan kualitas material yang akan kita hadirkan. Karena ini sangat penting dalam berwirausaha. Dari sinilah customer atau konsumen akan menilai bagaimana kualitas suatu usaha tersebut dan mereka pun akan menentukan apakah mereka akan membeli kembali dan menggunakan jasa kita ataukah tidak. Nah, sebelum kita lanjut pada aspek nomor 4 yaitu mesin, bisa dong kita berdiri sebentar untuk meregangkan otot-otot dalam tubuh kita nih. Yang tadinya tegang, pusing, mikirin banyak banget aspek yang harus diperhatiin dalam berwirausaha. Belum lagi setelah pulang dari sini kita mikir, aduh gimana ya pengaplikasiannya. Mari kita peregangan terlebih dahulu ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu stres. Dibawa enjoy aja apapun yang Bapak Ibu lakukan nantinya. Jika dijalani dengan jiwa disiplin, ulet dan cekatan, saya yakin usaha yang Bapak Ibu jalani sekarang akan berjalan dengan semestinya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Mari Bapak Ibu kita tarik nafas dalam-dalam, lalu buang, lakukan itu 3 kali dengan senyuman. Wah, saya yakin pasti otot-otot dalam tubuh yang membuat tegang itu bakalan mereda sedikit mulai sedikit. Lalu yuk dibawa enjoy aja yuk Bapak Ibu, jangan tegang-tegang, jangan sepaneng. Hidup ini masih banyak yang bisa dibuat tersenyum dan tertawa kok. Masa ya mau tegang mulu dikira tegangan listrik apa ya? Oke Bapak Ibu bisa duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ya pada aspek keempat yaitu mesin. Nah, Bapak Ibu di sini kan ada yang punya usaha produksi dan usaha jasa. Untuk usaha jasa memang kita tidak membutuhkan mesin. Tapi untuk usaha produksi, mesin adalah salah satu hal yang harus diperhatikan pula. Kita sebagai pelaku usaha harus bisa mengikuti perkembangan teknologi produksi saat ini, bahkan hingga ke depannya kalau bisa. Karena melalui mesin itulah yang akan menentukan bagaimana percepatan dan kualitas produk yang akan kita hasilkan. Hal ini pula akan menentukan bagaimana kepuasan konsumen terhadap produk yang akan kita tawarkan nantinya. 5. Ada aspek methods. Dalam aspek ini pentingnya pelaku usaha produksi dalam membuat bagan alur produksi usaha. Sedangkan pada usaha jasa, penting untuk kita bisa melakukan pengecekan stok opname barang secara berkala dan bisa melakukan klasterisasi barang. Bayangin nih, kalau kita tidak memperhatikan hal ini, misal barang makanan masuk dalam kategori barang-barang seperti sandal, sepatu, bagaimana ya Bapak Ibu kira-kira bau dan pencocokan yang ada? Pasti dalam pikiran konsumennya itu mikir, waduh ini gimana sih ownernya, masa nata barang aja gini, nggak profesional banget. Nah, lalu pergilah tuh konsumen dan tidak jadi membeli barang. Ini rugi lagi, bahaya lagi ya Bapak Ibu. Bisa-bisa bangkrut 7 turunan. Waduh, amit-amit, saya juga tidak mau. Makanya saya kasih tahu mulai dari sekarang Bapak Ibu, jadi perhatikan hal ini. Oke, yang terakhir ada aspek market. Nah, ini nih kunci yang tidak kalah penting dalam mewujudkan suatu usaha yang sukses.
Pada aspek market ini, pelaku usaha harus bisa mengetahui kebutuhan dan perkembangan pasar. Misal nih, di sosmed lagi viral makanan jenis croffle. Bisa nih Bapak Ibu yang menjual produk masakan berinovasi membuat croffle dalam bentuk lain lalu dipromosikan melalui akun influencer media sosial agar menarik banyak perhatian orang. Selama iklan dan kualitas itu, produk itu setara baiknya serta konsisten pastinya, saya yakin usaha yang dijalani Bapak Ibu sekalian akan selalu terhindar dari masalah omset yang kian hari kian menurun. Hal yang terpenting adalah kita konsisten dalam membuat produk yang berkualitas dan tidak lupa pula memasarkan iklan inovasi produk yang kita lakukan juga maksimal. Wah, itu saya yakin, beribu yakin produk sudah laris manis pun juga berbekas di hati konsumen masing-masing, mengalahkan bekas luka hati yang telah lama tersakiti. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Sekian dari saya, sampai di sini saja perbincangan kita hari ini. Pesan saya selalu ingat aspek 6M dalam manajemen operasional berwirausaha. Kuncinya disiplin, ulet, dan cekatan. Kalau mau sukses di atas rata-rata, selalu berinovasi dan konsisten. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti akan dapat menjadi wirausaha yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.